Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berakhlak mulia karakter kami. Ya, karakter itu penting anak-anakku semuanya. Di Al-Quran Allah tidak pernah menjelaskan tentang sifatnya Nabi, entah itu dia kaya, ganteng, ataupun lain-lain. Tapi Nabi diutus ke dunia ini tidak lain adalah innama bu'istu liutamima maharimal akhlak. Bahkan ilmu itu kedudukannya nomor 2 setelah akhlak. Percuma berilmu kalau tidak berakhlak. Artinya tidak memberi keberkahan di dalam hidupnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Ini sore ya, kelihatan tegang betul. Santai. Suntui. Pak Eko juga tegang. Bau ngantuk, anginnya sepoi-sepoi membuat kita males jadinya. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, silahkan dipersiapkan. Tadi setelah belajar kimia tentang reaksi dan sebagainya, makanya sekarang kita reaksi tentang tolak ukur manusia yaitu akhlak. Maka kasihlah reaksi yang luar biasa dengan cara mempersiapkan diri kita untuk belajar. Silahkan buku-bukunya akidah akhlak disiapkan, buku-buku yang lain disingkirkan supaya kita konsentrasi. Oke, sudah bersih semuanya ya. Pak Eko perhatikan, alhamdulillah ini sudah masuk semuanya ya. Nggak ada yang sakit, alhamdulillah masuk semuanya. Atau Pak Eko ada yang luput atau ada yang ketinggalan? Ada nggak yang nggak masuk hari ini? Ini kok kosong? Kemana ini? Izin? Oh, izin satu orang ya, alhamdulillah. Jangan tegang. Oke. Kemarin kita belajar tentang bagaimana cara kita mengenal Allah supaya kita cinta sama Allah. Cinta sama Allah itu nilainya lebih tinggi daripada, katanya kan orang berislam itu satu harus berakal. Itu artinya ya kita tidak, kalau kita tidak berakal maka kita tidak ada kewajiban untuk beragama, berislam. Kalau kalian tidak berakal maka tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat. Kalau kalian dikejar-kejar guru untuk sholat, sholat duhur, asar, Jumatan, seolah-olah ngejar orang yang tidak berakal karena nggak mau sholat. Kalau nggak berakal apa namanya? Oh, orang gila. Makanya jangan sampai dikejar-kejar guru. Waktunya sholat ya sholat, karena itu sudah menjadi tujuan hidup kita. Yang kedua adalah tadi berakal, berislam. Berislam yang mengakui tentang bersahadat itu mengakui adanya Islam. Yang ketiga adalah berihsan. Ihsan itu jatuh cinta, hubu minallah. Kemarin bicara tentang untuk mencintai Allah lewat sifat 20. Ini proyektornya agak aneh ya. Oke, selanjutnya materi kita tentang taubat hari ini. Ada yang tahu mengenai taubat? Apa itu taubat? Kembali kepada? Bukan lagunya Wali ya. Lagunya Wali taubat kan ada itu. Tentang pengertiannya yang kita bahas nanti ya. Dalilnya, jenis dan syaratnya, dampak positifnya, dampak negatifnya. Kemudian pembiasaan kita bertaubat. Oke, itu kita tentang taubat. Kita lewatin ini tujuan, mengenai tujuan kita.
Nah, ini yang penting, tujuan belajar. Ini penting banget. Tujuan kalian ke Mandua ngapain? Nah, dipaksa orang tua, Pak. Lain lagi. Padahal ada pahala yang luar biasa. Pahalanya setara dengan berjihad. Naudzubillah min dzalik ya. Misalnya kalian keluar bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, nawaitu thalabul ilmi ke Mandua. Tiba-tiba baru lewat gang, meninggal misalnya. Maka kalian sudah berjihad kalau niatnya sudah benar. Tapi ya Allah ketemu si dia, bukan mati syahid tapi mati sangit. Mati gosong. Ya, niatnya itu benar, innamal binniyat. Nah, tujuan kita belajar tentang taubat adalah ya ini, peserta didik dapat menyebutkan di antaranya ini ya, ada banyak banget. Nah, harapannya tentunya di situ banyak, makanya ada banyak. Melalui pertanyaan guru, peserta didik dapat menguraikan keutamaan taubat nanti. Oke, mendiskusikan tentang hakikat syarat dan taubat. Ini kalian nanti silahkan berdiskusi. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi malam lewat WhatsApp kelas kita. Ya, silahkan berkumpul. Mau berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Mau bertempat di tempat nggak apa-apa, digeser seret. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Terima kasih telah membentuk sesuai kelompoknya. Perhatikan gambar kali ini. Ini adalah dewasa ini sering gini ya, kongo-kongo terus mabar. Nah, kongo-kongo ini biasanya ngomongnya ya macam-macam. Yang baru datang, misalnya. Terus yang mabar biasanya apa? Toksik. Apa itu toksik? Oh, berkata kasar, mengumpat. Yang ayatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ayatnya tentang mengumpat ya. Oke, silahkan ini gambar ini adalah sekilas tentang kehidupan, kaitkan dengan materi kita yaitu taubat. Taubat artinya adalah, ini perhatikan tadi ya, diperhatikan, ini kehidupan kita nyata. Jadi kalau pelajaran akidah akhlak itu adalah sebenarnya real kehidupan kita nyata. Makanya innama bu'istu liutamima mahrimal akhlak itu penting banget. Saya ini diutus tidak lain untuk menghargai nih yang kecil, yang besar, antara tukang sapu, yang menghargai nih omongan saya, menghargai nih guru saya, menghargai nih orang tua saya dan sebagainya. Kita berteman, itulah pentingnya Nabi Muhammad datang ke dunia ini. Oke, tentang taubat. Taubat artinya adalah kembali. Kembali maksudnya adalah setelah kita melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu apa? Yang salah satunya kita nggak boleh ngumpat. Salah satunya kalau kongo ya silahkan, tapi ngomong yang positif. Bahkan kalau nggak salah Pak Eko membaca itu 3 serangkai yang buku besar itu awalnya dari kongo gini, ceritaan gitu. Kalau anak muda itu biasanya bercerita tentang masa depan. Apa ya yang saya harus lakukan? Apa ya nanti? Kita buat konten kah? Buat TikTok kah? Tentang apa ya? Ini. Kayaknya di TikTok nggak ada ini deh. Kita buat yuk. Kita warnain begitu. Akhirnya membuat karya besar. Bukan menceritakan yang telah terjadi. Namanya adalah, kalau benar itu adalah ghibah, kalau salah adalah fitnah. Jadi nggak ada benernya ngomongin, apalagi ngomongin Pak Eko. Oke, hukum bertaubat, hukumnya tentunya adalah fardu ain, wajib. Makanya amalannya Nabi Muhammad itu tak lepas dari hari-harinya itu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga aja begitu, apalagi kita nggak ada jaminan apa-apa ya. Oke, silahkan didiskusikan. Ini perkata awal tadi, gambar itu kaitkan dengan kehidupan nyata kalian di situ. Oke, silahkan dimulai.
kelompokku yang saya banggakan, alhamdulillah pembelajaran diskusi hari ini kita setelah nyampe pada tahap akhir, yaitu berupa penyajian terhadap pembelajaran kita yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 mungkin ada yang lainnya silahkan disimak ya, kemudian nanti silahkan ditanggapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Hana Naila Afifah. Dipersilahkan. Oke, jadi hasil diskusi kelompok kami ialah kita nih sebagai manusia pasti tidak luput dari dosa dan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya mau bertanya nih, tadi kan sudah dijelaskan apa itu taubat dan lain sebagainya. Nah, apabila kita ingin mau melakukan taubat nih, apakah ada syarat-syarat untuk melakukan taubat? Apakah ada syarat-syarat untuk bertaubat? Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa syarat untuk bertaubat ialah pertama, kita harus meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Jadi kalau kita misal dosanya itu mengumpat nih, kita harus berhenti nih, kita nggak boleh lagi ngomong-ngomongin orang. Oke, terima kasih. Wah, ternyata luar biasa ya penjelasan dari kelompok 1 tadi. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Ini dari kelompok 5 ada yang mau menyimpulkan tadi katanya. Saya berasal dari kelompok 5 yang menyimpulkan dari penjelasan teman kita tadi. Taubat artinya adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan, dengan syarat yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Tiga, berniat tidak mengulangi lagi. Jadi jika ingin tobat, jangan hanya dengan ucapan doang, tetapi harus ada niat di dalam hati biar tobat itu sukses, tidak hanya bullshit. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada salahnya kita banyak-banyak istighfar. Terlebih-lebih kalau selesai sholat itu jangan langsung lari ya. Minimal baca doa setelah sholat, yaitu doa taubat. Yang sering kita lakukan ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus yang terakhir sebelum penutup itu tadi adalah materinya, tambahannya. Maka silahkan kepada Anandi dibagikan LKPD ini untuk dikerjakan di rumah. Dapat juga diakses melalui di situ Bitly yang telah disampaikan di situ. Jadi nanti dikerjakan ke teman-teman, keliling aja nak. Oke, LKPD tadi jangan lupa diselesaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk ke materi kita hafalan doa taubat. Kemudian minggu depannya lagi kita masuk materi tentang adab kepada orang tua dan guru.